Wah, apa yang terjadi? Semuanya seperti cepat sekali. Kamu akan melalui sejenis lubang cacing dan gak bisa berhenti. Kamu bergerak makin cepat dan melihat cahaya di ujung. Tiba-tiba semuanya gelap. Kamu terbangun beberapa detik kemudian di dunia pixel. Kamu di hutan yang dikelilingi pepohonan dan bebatuan raksasa. Kamu berdiri dan melihat sekeliling. Ada angin, tapi nggak terasa di kulitmu. Kamu melihat tanganmu dan ternyata kamu memakai sarung tangan. Ada tombol di tangan kirimu yang menampilkan avatarmu. Lalu kamu mengkliknya dan bisa melihat dirimu terlindungi pakaian lengkap dan statistik. Sepertinya kamu memakai pakaian pengembara gurun dengan syal menutupi wajah. Ada opsi yang menunjukkan pilihan skin. Kamu memeriksanya dan melihat banyak pakaian aneh untuk segala kebutuhan dan skenario. Kamu menyadari pakaianmu tak sesuai lingkungan ini. Jadi, kamu memilih pakaian yang cocok, jubah dengan tudung untuk menutupi rambut. Setelah mengganti skin, kamu menjelajahi area ini dan mencoba mencari orang di sekitar. Kamu mendengar suara dari tempat yang sepertinya sebuah desa kecil. Kamu ke sana dan berjalan di antara kerumunan. Kamu bisa melihat profil dan statistik semua orang lewat sarung tanganmu. Lalu kamu dapat notif dan kamu terdaftar dalam program percobaan untuk berada di dunia maya ini selama 365 hari. Setelah menyelesaikan eksperimen ini, mereka akan menghadiahimu $5 juta kalau kamu menemukan harta karun rahasia. Menurut si penyelenggara, butuh waktu setahun untuk menemukannya. Jam mulai berdetak, 10 orang pertama yang menemukan harta karun akan memenangkan hadiahnya. Kamu mendekati sejumlah toko untuk mencoba dan mencari cara berinteraksi, tapi usahamu gagal. Setelah berjalan sebentar, kamu dapat notif yang bilang bahwa seseorang dari eksperimen ada di dekatmu. Dia nggak terlalu jauh di peta, tapi kamu nggak bisa melihat siapa dia atau seperti apa rupanya. Kamu mendekati karakter itu dan melihat penyihir wanita berpakaian mencolok. Sebelum kamu bicara, dia bilang bahwa setiap percakapan ini direkam. Jadi kamu harus berhati-hati nih. Dia menunjukkan beberapa fitur yang kamu lewatkan dan dia punya opsi untuk membawamu ke metaverse lain. Dia membuka portal dan membawamu ke realitas yang dibuat secara acak lewat lubang cacing yang mirip dengan yang kamu lalui dalam perjalanan ke sini. Kamu menutup mata dan bangun di kota kosong. Hujan deras di sini. Kamu dapat notif bahwa kamu berada di area metaverse tak dikenal. Kamu mengganti pakaian agar sesuai dengan lingkungan ini dan berjalan. Sampai di alun-alun kota, kamu sadar tempat ini berada di sisi gelap metaverse. Wanita tadi membawamu keluar jalur untuk menghalangimu menemukan harta karun. Kamu tak bisa menemukan wanita itu dan entah kenapa kamu tak bisa pindah ke metaverse lain. Notif lain muncul dan menunjukkan ada 2 orang lain dari eksperimen ini di dekatmu. Kamu berjalan sambil terus fokus dan kamu bertemu seseorang, penampilannya seperti kadal raksasa. Dia berinteraksi denganmu dan mengatakan tempat ini tak aman, jadi kamu harus ikut dengannya. Firasatmu mengatakan untuk tak mempercayainya. Dia membawamu ke gang belakang dan kamu menyadari ada yang tak beres. Setelah mengetuk tombol berulang kali, kamu dibawa ke kota yang tampak futuristik dengan ribuan pengguna. Kostummu menarik banyak perhatian, jadi kamu segera menggantinya ke pakaian modern supaya tidak mencolok. Kamu menjelajahi kota dan melihat banyak merek terkenal dari dunia nyata. Metaverse mendapatkan penghasilan dari periklanan inovatif yang menargetkan para pengguna dengan minat serupa. Banyak dari iklan ini menampilkan produk yang bisa kamu beli dan pakai di dunia maya. Kamu memeriksa saldomu dan melihat koin kriptomu cukup untuk beli banyak barang. Tapi eksperimen ini memberimu kuota per hari. Jika kamu melanggar syarat atau aturan, kuotamu akan dikurangi. Dan seperti di dunia nyata, kamu butuh mata uang untuk bertahan hidup di Metaverse. Kamu nggak butuh makanan atau air di sini. Di dunia ini mereka ingin kamu membeli barang yang diiklankan untuk terus maju. Kamu menyadari ada anggota eksperimen lain yang menghadiri pesta eksklusif dengan sejumlah selebritas, tapi untuk masuk ke dalam, kamu harus membeli sepasang sepatu khusus berbentuk NFT. Ini adalah token yang tak bisa dipertukarkan yang menentukanmu sebagai pemilik asli barang ini, meski mungkin ada banyak di mana-mana. Mereka terdaftar atas namamu di domain publik, masalahnya harganya sangat mahal. Kamu nggak bisa menunggu sampai kuotamu bertambah. Jadi kamu mencari cara kreatif untuk masuk.
Setelah menunggu, kamu melihat seseorang yang mau masuk ke pesta itu dan berinteraksi dengannya. Dia menerima dan kamu mengajaknya menukar salah satu skin berhargamu dengan sepatunya. Setelah bernegosiasi, dia akhirnya setuju dan kamu mendapatkan sepatu untuk masuk. Kamu secara otomatis diterima dan mencoba berbaur. Tema pesta ini adalah hip hop, jadi kamu mengganti skin untuk acara ini dan mencoba mencari lebih banyak orang sepertimu, tapi gagal. Kamu menemukan ornamen yang merupakan petunjuk pertama untuk makin dekat dengan hadiah. Orang-orang di pesta ini menyadari bahwa kamu peserta eksperimen dan mencoba mengusirmu. Tapi setelah menghindari pihak keamanan pesta, kamu mengambil ornamen itu dan kabur. Ornamen itu mengatakan selama beberapa bulan ke depan, kamu harus mengunjungi 4 penjuru bumi. Kamu nggak bisa begitu saja melompat ke metaverse manapun secara acak, melainkan harus berdekatan. Jadi kamu mengunjungi berbagai bagian metaverse satu persatu untuk mencari petunjuk dalam mengumpulkan NFT berharga dan menukarnya dengan pengguna lain untuk membuka tempat lain. Kamu mengunjungi gurun yang terik sampai dataran permen dan segala tempat di antaranya. Beberapa bulan kemudian, kamu akhirnya menyelesaikan misi ornamen ini. Kamu berada di tempat terakhir, yaitu kota langit di atas awan yang ditopang oleh angin dan burung raksasa. Kamu mendapat notif tentang petunjuk yang berbunyi, "Kamu makin dekat dengan hadiah, kamu harus melewati ambang realitas untuk menemukan harta karun itu." Kamu menggaruk kepala karena bingung mencoba memahami apa artinya. Tiba-tiba kamu melihat wanita yang membawamu ke kota metaverse berbahaya. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang sampai sejauh kamu. Kemudian dia menghilang ke kerumunan dan kamu tidak mau dikalahkan olehnya. Jadi, kamu mengejarnya. Kamu bisa melihatnya berlari menembus kerumunan dan terjebak di antara beberapa orang yang mengajakmu bicara. Dia menaiki elang raksasa dan terbang menjauh. Beberapa bulan selanjutnya kamu habiskan untuk mencari tahu kemana kamu harus pergi. Kamu mengunjungi beberapa tempat lama lagi untuk melihat apa kamu melewatkan sesuatu. Eksperimen ini pun cuma tersisa 1 bulan. Kemudian kamu tersadar kamu telah melakukan kesalahan selama ini. Kamu berpindah ke lokasi acak dan masuk ke lubang cacing. Sekarang kamu berada di ambang realitas dan saat kamu melayang di angkasa, kamu menghentikan teleportasi di tengah jalan dan membeku di sana. Kamu membuka statistikmu dan melihat kamu tak bisa mengakses apapun kecuali 1 tombol tersembunyi. Kamu membatalkan banyak perjalanan di tengah jalan, tapi opsi ini tak ada sebelumnya. Kamu mengkliknya dan masuk ke tempat di antara ruang nyata dan virtual. Kamu berada di Limboverse. Semuanya di sini tampak begitu nyata. Kamu bahkan bisa mencium dan merasakan benda dan suhu. Tapi lanskapnya terbalik dan kamu mencoba melompati ubin marmer yang mengambang untuk menjangkau berliannya. Ada api di bawahmu dan kamu mencoba mengingat bahwa ini tak nyata dan takkan terjadi apa-apa. Kamu melompat hingga akhirnya mencapai akhir. Ruang virtual mulai error saat kamu mendekati berlian itu. Kamu mengambilnya dan menambahkan ke tasmu dan membaca pesan, "Harta karun ada padamu." Menu rahasia terbuka dan mengungkapkan $5 juta di rekening bankmu dan opsi keluar. Kamu menekannya, lubang cacing lain membawamu kembali ke realitas. Kamu melepas kacamata VR-mu dan melihat rekening bankmu dipenuhi hadiah uang. Kamu melihat sekeliling dan menyadari para sukarelawan lain masih dalam game. Setelah mengecek waktu, kamu tersadar kamu ada di metaverse cuma selama 12 jam meski rasanya sudah setahun di sana.